Apa yang terlintas di benak lo ketika lo mendengar kata anak? Mungkin jawaban lo bakal kecil, lucu, imut, menggemaskan, atau mungkin manja, ngerengek, dan bahkan beban. Well, di video sebelumnya, 1% udah pernah bahas mengenai apa yang perlu lo persiapkan sebelum nikah. Nah, di video kali ini, gue bakal bahas kelanjutannya. Kelanjutan setelah menikah, yaitu jadi orang tua. Gue bakal sharing tentang dua hal. Pertama, pemahaman dasar mengenai anak. Kedua, apa aja sih yang perlu dipersiapkan supaya lo bisa jadi orang tua nantinya. Well, kita bahas dulu yang pertama. Apa sih yang perlu dipahami sebelum jadi orang tua? Pertama, pemahaman bahwa anak itu adalah aset, bukan sekadar tanggung jawab. Sekali lo anggap mereka tanggung jawab, pasti rasanya akan beban banget. Berat deh pokoknya. Beda cerita kalau aset, karena yang namanya aset pasti bakal dijaga, dirawat dengan hati-hati. Dan lo akan selalu termotivasi untuk berproses demi hasil yang lebih baik ke depannya. Kedua, anak tuh minim power. Mereka nggak bisa mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Sebagai orang tua, kita yang punya power untuk tetap menjaga dan memberikan hak-hak mereka. Makanya, penting banget untuk coba memahami mereka. Jadi, turunkan dulu ego lo dan coba lo ngertiin mereka dulu. Akan ada masanya kok ketika mereka akan lebih mengerti diri lo dan mengorbankan banyak kepentingan demi menomorsatukan lo. Sekarang lanjut ke topik kedua. Apa aja hal krusial yang perlu lo persiapkan untuk jadi orang tua? Well, gue punya cerita menarik nih. Ada seorang driver ojek online yang pernah ditanya oleh penumpangnya tentang anak. Dan si bapak menjawab, "Anak saya mah baru 1, Kang. Saya yakin mau jumlah anak berapapun, rezeki bakal dikasih Tuhan. Tapi saya takut gak bisa mendidik mereka semua dengan benar." Di sini gue tertohok dengan kalimat bapaknya. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan memang kebutuhan primer. Tapi mendidik anak jadi orang baik, menjadi manusia yang setidaknya nggak merugikan orang lain, itu bukan perkara mudah. Butuh ilmu, butuh belajar, butuh strategi, butuh pendekatan yang tepat, dan ada seninya. Lo bisa baca buku-buku pola asuh. Ada banyak banget tips mengenai cara jadi orang tua. Tapi satu hal yang perlu lo ingat, nggak semuanya bisa lo terapkan ke anak lo. Nggak semuanya sesuai dengan value yang lo anut. Dan lo nggak bisa serta-merta mencontoh 100% pola asuh orang lain ke anak lo, termasuk pola asuh orang tua lo ke lo. Karena ya kondisinya pasti beda. Ambil yang sesuai, buang yang enggak. Ciptakan ramuan lo sendiri, karena nggak ada ilmu baku dan standar yang saklek dalam mendidik anak. Plus, jangan sampai lo terlalu terforsir dalam mendidik anak lo, sehingga lo lupa dengan diri lo sendiri. Karena lo harus ikut berkembang dan berproses bersama anak lo. Jadi, apa sih yang perlu lo perhatikan sebelum lo jadi orang tua? Pertama, lo harus belajar menghentikan semua kebiasaan buruk lo. Entah itu ngerokok, berkata kasar, temperamen, dan kebiasaan buruk lainnya yang lo gak pengen itu ditiru sama anak lo. Stop dari sekarang, karena ngubah kebiasaan itu gak bisa dilakukan dalam semalam. Children see, children do. Mereka bakal meniru apa yang dilakukan oleh orang terdekatnya, terutama lo sebagai orang tuanya. Nah, apakah lo siap? Yang kedua, refleksikan bagaimana cara orang tua lo mendidik dan mengasuh lo selama ini. Kalau misalkan lo berasal dari keluarga yang keras, please banget jangan jadiin anak lo sebagai sarana balas dendam atas pola asuh yang lo dapat sebelumnya. Anak lo berhak dong dapat kehidupan yang lebih baik. Atau pada kasus lain, mungkin orang tua lo mendidik lo dengan keras supaya lo bisa berhasil. Itu adalah cara yang mereka yakini saat itu, agar lo bisa jadi orang besar. Nah, sekarang, coba lo refleksikan ke diri lo. Apakah metode tersebut juga bisa diaplikasikan di kehidupan sekarang? Yang ketiga, membicarakan bagaimana cara kalian nanti mendidik anak bersama pasangan lo. Terutama soal kedisiplinan dan nilai yang ingin ditanamkan ke anak lo nantinya. Jangan sampai ada miskomunikasi dan kesenjangan antara lo dan pasangan lo. Dan ceritakan juga kekhawatiran lo dan apa jenis support yang lo butuhkan dari pasangan. Biar nantinya lo dan pasangan lo bisa saling menguatkan. Yang keempat, fokus ke hal yang bisa lo kontrol. Well, mungkin nanti lo bakal ngerasa, wah kita udah ngasih semuanya nih buat anak, kita udah didik mereka dengan benar. Tapi lo gak tahu apa yang anak lo alami dan dapatkan di luar sana. Misalnya saat mereka main atau pergi ke sekolah. Lo merasa udah cukup nih semuanya, tapi kenapa ya perilakunya masih aja ada yang gak srek sama lo?
Bisa jadi mereka mendapatkannya dari luar, tapi nggak mungkin kan kita mengontrol society? Maka dari itu, penting banget untuk fokus ke yang bisa kita kontrol, yaitu jadi rumah tempat pulang buat anak lo. Tempat mereka bisa nyaman dan jadi diri mereka sendiri. Yang kelima, adaptasi terhadap hal-hal baru memang nggak mudah. Tapi jangan jadikan ini sebagai ketakutan dan nggak usah coba-coba untuk jadi orang tua yang sempurna. Karena gue jamin bakal susah banget sih. Kita manusia, orang tua pun juga manusia. Pasti punya cacat. Karena selain hal ini akan berdampak kurang baik ke psikologis lo, hal ini juga bisa berdampak buruk ke anak lo nantinya. Dengan lo berusaha jadi perfect, secara nggak sadar lo bakal mengontrol atau mendikte anak lo mau jadi orang yang seperti apa. Padahal setiap anak juga punya hak kan? Salah satunya adalah hak untuk memilih jalan hidup apa yang ingin mereka lalui nantinya. Nah, itu dia hal-hal penting yang perlu lo persiapkan sebelum lo jadi orang tua. Banyak, iya, ribet banget. Tapi percayalah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Semua persiapan dan pengorbanan lo ini akan berbuah manis nantinya. Sekian dulu video dari gue Putri, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.